Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak, di sesi kali ini kita akan membahas tentang beberapa penyakit ayam broiler. Teman-teman, penyakit merupakan ancaman bagi usaha peternakan ayam, terutama ayam broiler. Oleh karena itu, bagi Anda yang hendak beternak ayam, sebaiknya mengenali jenis-jenis penyakit ayam beserta solusinya sejak awal. Ayam broiler sangat rentan terhadap penyakit dan akan sangat merugikan jika ternak sudah terserang penyakit. Berikut ini beberapa penyakit yang sering menyerang ayam broiler umur 25 hari ke bawah beserta solusinya. Dengan perkembangannya yang pesat, ayam pedaging ataupun ayam broiler ini perlu diperhatikan juga terhadap hal-hal yang menunjang kualitas ayam-ayam peternak dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan melindungi ayam dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang. Berikut ini kita akan membahas tentang beberapa macam penyakit yang sering menyerang ayam pedaging serta pengobatan alaminya, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke teman-teman peternak, langsung kita mulai. Nomor 1, Gumboro. Gumboro sering juga disebut dengan infectious dorsal disease. Gumboro adalah salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini dapat mengakibatkan kematian bagi ayam. Penyakit Gumboro ini teman-teman menyerang bagian vipricus dan thymus yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Artinya yang dia serang duluan itu bagian imun ataupun pertahanan tubuh si ayam. Jika sudah menyebar di tubuh ayam, maka antibodi ayam tidak terbentuk dan akan menyerang sistem kekebalan tersebut. Biasanya penyakit ini disebut AIDS bagi ayam. Tanda-tandanya adalah diawali hilangnya nafsu makan, ayam suka bergerak tidak teratur, kemerahan di sekitar dubur, diare, juga tubuh bergetar tak menentu. Penyebaran secara langsung adalah melalui kotoran, penyebaran tidak langsung melalui pakan, air minum, tempat-tempat pakan yang tidak dicuci yang seharusnya pagi dengan sore, tempat minum ataupun tempat pakan harus dibersihkan. Kalau teman-teman tidak membersihkan tempat minum, mungkin sekali di pagi hari, itu akan rentan terjangkit penyakit ini teman-teman. Yang kedua, penyakit tetelo. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang memiliki nama Paramyxo. Virus ini menyerang berbagai organ-organ ayam seperti pernapasan, saraf, pencernaan, dan menghambat pertumbuhan. Penyakit ini juga dapat menular dan menyebabkan angka kematian yang tinggi. Penyakit ini memiliki tanda-tanda seperti ayam lesu, tidak mau makan ataupun nafsu makan kurang, sering mengantuk. Mengantuknya biasanya ini teman-teman dia sambil berdiri, kalau DOC tidur sambil berdiri gitu. Sulit bernapas, kotoran yang berwarna hijau cenderung putih. Broiler sering megap-megap, kaki lumpuh, leher berpuntir ke belakang. Juga ayam broiler berputar-putar hingga akhirnya mati. Ayam broiler yang terserang tetelo secepat mungkin dipisahkan sebab mudah menularkan pada ayam broiler melalui kotoran dan pernapasannya. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan penyakit tetelo ini. Penyakit ini dapat dicegah dengan memisahkan
dari ayam-ayam sakit ataupun istilahnya kita karantinakan di suatu kandang tertentu yang agak jauh dari kandang. Ingat teman-teman, jangan kita bikin dia di samping kandang. Untuk pengobatannya, kita bisa memberikan vaksin yang tepat dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan. Pengobatannya dengan vaksin sebagai berikut. Dalam melakukan pemberian vaksin, peternak harus memperhatikan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebab vaksin harus habis dalam 1 kali pemakaian. Sebelum melakukan vaksinasi, peternak harus memperhatikan juga beberapa hal. Yang pertama, simpan vaksin dalam suhu dingin. Yang kedua, alat yang digunakan untuk vaksinasi pada ayam harus steril, bebas dari kuman. Selanjutnya, sebelum melakukan vaksin, sebaiknya ayam diberikan makan terlebih dahulu. Terus lakukan vaksinasi pada waktu pagi atau sore, bukan berarti malam hari teman-teman, kalau nggak pagi sore. Jangan melakukan vaksin pada saat siang hari di saat matahari sedang panas-panasnya. Jika dirasa biaya terlalu besar untuk pembelian vaksin tersebut, maka dapat diatasi dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan daun pepaya. Daun pepaya bisa kita olah untuk obat ini teman-teman, dengan cara ambil daun pepaya yang sudah terlihat tua namun belum menguning. Seterusnya, letakkan pada satu wadah atau mangkok berisi air sebanyak 100 ml. Peras daun pepaya yang sudah diberi air hingga berwarna hijau pekat. Terus minumkan air ekstrak tersebut pada ayam dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Ayam tersebut dipegangi oleh orang lain. Buka bagian mulut ayam. Kemudian minumkan air ekstrak tersebut secara rutin 3 kali sehari teman-teman. Terus nanti pada hari ketiga, waktu pemberian dikurangi menjadi 2 kali sehari dan semoga bermanfaat. Yang ketiga, berak kapur ataupun yang sering disebut dengan pulorum. Penyakit ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteria Salmonella pulorum. Ciri-ciri ayam yang terkena berak kapur adalah ketika ayam mengeluarkan kotoran berwarna putih dan lama-kelamaan jika kotorannya sudah kering akan berubah menjadi serbuk seperti kapur. Gejala lainnya yang ditimbulkan yaitu sesak napas, dan sayap-sayap akan mengkerut, nafsu makan juga menurun. Seterusnya, kotoran encer dan bercampur butiran-butiran putih seperti kapur. Bulu dubur melekat satu dengan yang lain. Seterusnya, jenggernya akan berubah warna menjadi keabu-abuan. Kalau ini terjadi pada DOC, badan DOC akan sering nampak menunduk, sayap terkulai, dan matanya tertutup. Gejala anak ayam yang terkena berak kapur, selain gejala yang disebutkan di atas, anak ayam akan terlihat pucat, lemah, kedinginan, dan suka bergelombor mencari tempat yang hangat. Dan biasanya teman-teman, kalau ini terjadi pada DOC, DOC yang menggunakan brooding yang segi 4, ini sering kita dapati mati di sudut. Karena dia kan suka di sudut, sehingga teman-temannya yang lain akan menimpa dan mengakibatkan kematian di sudut. Ini agak berbeda teman-teman dengan ayam dewasa. Gejala berak kapur tidak begitu nyata betul, akan tetapi ayam dewasa yang terkena berak kapur akan mengalami penurunan produktivitas, depresi, anemia, kotoran encer, dan berwarna kuning. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga sanitasi kandang dan menggunakan disinfektan kandang dengan formulasi sebanyak 40% ataupun
kita gunakan formalin dengan kadar 40%. Ayam yang terkena penyakit sebaiknya dipisahkan dari kelompoknya, dan ayam ini pun perlu dikarantina di tempat yang agak jauh dari kandang teman-teman. Sedangkan ayam yang parah lebih baik kita musnahkan, kita bakar lalu dikubur. Karena bakteri gram negatif dan bakteri salmonella dapat bertahan hidup di tanah selama kurang lebih setahun. Jadi untuk antisipasinya ataupun pencegahan yang bisa kita lakukan adalah: pertama, menjaga kebersihan kandang serta membuat sanitasi di depan kandang bagi karyawan ataupun orang yang mau masuk ke kandang seharusnya disemprot dulu. Kandang yang tidak diisi oleh ayam harus dibersihkan secara rutin sebelum dan sesudah menggunakan kandang. Disemprotkan dengan larutan kaporit atau bisa menggunakan antiseptik lainnya, teman-teman. Yang kedua, ayam yang dibeli dari distributor ataupun peternak harus memiliki sertifikat bebas salmonella florum. Alhamdulillah teman-teman yang PT itu biasanya sudah divaksin dan bebas salmonella florum. Selanjutnya, jangan biarkan binatang pengganggu seperti tikus, kucing, semut, atau hewan pengganggu lainnya masuk ke dalam kandang, karena hewan-hewan tersebut ditakutkan dapat menularkan berbagai bakteri jahat, teman-teman. Selanjutnya, peralatan kandang dicuci dan dikeringkan setiap harinya. Misalnya untuk tempat minum itu minimal 2 kali dicuci sehari, pagi dan sore. Waktu pencuciannya adalah ketika kita mengganti air minum. Jangan lupa cuci dengan disinfektan, teman-teman. Selanjutnya, kotoran ayam dibersihkan setiap hari, itu yang di lantai atas. Tapi kalau bagian yang di bawah, bagi teman-teman yang menggunakan kandang panggung, itu maksimal 2 hari sekali, teman-teman. Selanjutnya, berikan obat cacing secara rutin pada anak ayam. Tambahkan obat pencegah berak kapur dan minuman pada minuman ayam. Anak ayam yang sakit harus dipisahkan dengan yang lain. Jika ditemukan ada yang mati, sebaiknya segera dimusnahkan atau dikubur sedalam mungkin. Untuk metode pengobatan, teman-teman bisa menggunakan pengobatan berak kapur ini dilakukan dengan menyuntikkan antibiotik seperti merek dagang Koksilin, Neoteramisin, Tetra, atau Mikomas di dada ayam, teman-teman. Penyakit ini dapat dicegah dengan kebersihan, sanitasi, serta lingkungan ayam yang bersih. Yang keempat, flu burung. Teman-teman peternak, virus adalah salah satu yang menyebabkan penyakit flu burung. Virus influenza ini bertipe A. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian yang mewabah dan dapat menularkan ke manusia ataupun yang sering kita sebut dengan zoonosis, teman-teman. Ternak yang sakit, jika kita makan, kita pun bisa terkena penyakit yang diderita si ayam. Artinya si ayam dapat menularkan ke manusia. Teman-teman, terdapat beberapa gejala jika ayam terkena flu burung, misalnya batuk, bersin, ngorok, terkadang terdapat cairan di mata dan di hidung. Kalau kita perhatikan pada jengger, itu akan terlihat sedikit pucat dan kulit perut yang tidak ditumbuhi bulu
akan berwarna keunguan dan wabah kematian yang tinggi. Flu burung dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu dengan cara vaksinasi, peningkatan biosecurity. Untuk pengobatannya, teman-teman, bisa kita menggunakan bahan-bahan alami seperti merica, jahe setengah kilogram, kencur seperempat kilogram, daun serai ataupun umbinya 10 batang, mengkudu sekitar 5-6 buah, kunyit setengah kilogram, daun sambiloto 15 lembar, dan gula merah 1 kilogram. Caranya teman-teman, semua bahan dihaluskan dan dimasak pada air setengah mendidih, terus dicampurkan dengan 10 liter air. Ini pemberiannya dengan pemberian metode oral teman-teman ya, yaitu pemberian dengan cara air minum. Selanjutnya, penyakit morok. Penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini disebabkan oleh bakteri. Gejala yang ditimbulkan oleh CRD ini teman-teman seperti pernapasan sesak, bersin-bersin, morok saat bernapas, keluarnya ingus dari hidung. Kalau untuk lebih memudahkan teman-teman melacak ataupun menandai yang mana ayam yang terkena ngorok, itu lebih gampang kita lakukan pada malam hari. Coba teman-teman matikan lampu sejenak, biarkan di dalam kandang, sehingga nanti akan terdengar suara ngorok ataupun mirip suara bersiul. Untuk pengobatannya teman-teman, jika menyerang ayam broiler muda, penyakit ini menyebabkan tubuh lemah, sayapnya terkulai ataupun jatuh teman-teman, mengantuk, juga diare dengan kotoran berwarna hijau. Penyebarannya terjadi melalui pernapasan ataupun lendir. Jadi ini yang sering ditularkan melalui anak ayam yang sering berkumpul-kumpul teman-teman. Penyakit morok atau disebut juga dengan CRD dikenal juga sebagai flu ayam, di mana sistem pernapasan ayam terganggu sehingga menimbulkan suara saat si ayam bernapas. Seterusnya, bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok? Apakah bisa ditangani dengan cara tradisional? Bisa teman-teman. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan untuk mengobati CRD ataupun ngorok ini teman-teman. Yang pertama, bisa kita menggunakan bawang putih. Obat tradisional satu ini sudah banyak dikenal karena kemampuannya dalam meredakan masalah pernapasan yang diderita oleh ayam. Cara penggunaannya, parut bawang putih, lalu ambil sarinya dan campurkan dengan sedikit air hangat. Setelah itu, minumkan pada ayam yang sakit, lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore harinya teman-teman. Kalau bawang putih susah, belimbing buluh pun boleh. Dan caranya sama teman-teman. Jika belimbing wuluh ataupun belimbing besi nggak ada, buah mengkudu pun bisa teman-teman dengan cara yang sama. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan daun sirih. Karena daun sirih merupakan salah satu obat tradisional yang paling familiar di kalangan pecinta ayam, yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit ayam ngorok. Caranya, ambil dan rebuslah 3-7 helai daun sirih yang masih segar ya teman-teman. Jika ada daun sirih yang warna merah itu lebih bagus. Seterusnya rebus dengan 1 gelas air bersih. Kemudian air rebusan daun sirih disaring dan dicampur dengan air perasan dari 1 buah jeruk nipis. Kemudian berikan pada ayam yang sakit 2 kali sehari, pagi dan sore juga teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin itulah beberapa penyakit yang dapat menyerang ternak ayam broiler kita, beserta pencegahannya yang saya kemukakan tadi. Sebagai peternak, hendaknya kita selalu memperhatikan dan menjaga kesehatan hewan sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Kalau dirasa ini berguna, kita minta dukungannya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen. Mungkin sekian teman-teman, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.